kenapa kok kamu seusia ini belum menikah? Jawab beliau, sesungguhnya aku pemuda yang tidak punya harta. Lalu kemudian beliau mengatakan, bagaimana kalau seandainya ada seorang perempuan kaya, terpandang, terhormat, mengundangmu dan menanggungmu, apakah kamu akan bersedia? Siapa orangnya? Dia adalah Khadijah. Nabi Muhammad nanya lagi, Khadijah binti Khuwailid. Iya. Bagaimana bisa? Saking beliau tidak yakin. Bagaimana bisa seorang Ibu Khadijah yang miliarder, kekayaannya Ibu Khadijah itu Mbak Mas. Beberapa riwayat menyebutkan kalau seandainya seluruh harta orang kafir Quraisy dikumpulkan, kemudian disandingkan dengan hartanya Ibu Khadijah, saya lebih kaya Ibu Khadijah. Maka kalau kamu pengen ikutan Nabi pada posisi ini, nanti kalau misalnya ada orang nanya, loh Mas, umurmu segini loh nikah-nikah, kamu bisa menjawab seperti jawabannya Nabi. Oh Mbak, aku rakyat. Ya. Bagaimana kalau seandainya ada seorang perempuan menghendaki kamu, kaya, terpandang, punya kedudukan? Siapa dia? Lah aku kan tekok, bagaimana? Ya. Aku tuh cuma tanya bagaimana, turunnya nek wonge piye, ya kan? Boleh seorang kalian yang jomblo, nggak punya pekerjaan, kemudian menikah sebagaimana Rasulullah dengan seorang janda bernama Ibu Khadijah. Janda sudah 2 kali menikah, suaminya meninggal semua, boleh. Tidak ada larangan untuk itu. Kemudian jangan gabut saat gagal. Siapa di antara kalian pernah gagal kemudian depresi? Wis, aku tidak akan berusaha lagi. Aku pasrah. Memang hidupku seperti ini. Kemudian bogei. Kemudian kamu kasih lagunya Sheila on Seven. Aku pulang, ya kan? Kamu tidak lagi mau berusaha. Gagal itu biasa Mas, gak ada masalah. Lanjutkan, bangkit lagi. Jatuh, ora apa-apa. Kelingan enggak ketika kamu dulu belajar jalan, berapa kali kamu jatuh? Ngateng do, ayo do, ngateng do. Dua, badungmu kena waktu. Nangis, sesuainya pemenang. Kenapa kok? Ingat enggak ketika kamu belajar naik sepeda ontel? Ini ngopek kok. Tebok kamu mau tabrak, ayo rapopo deh, coba lagi. Coba kalau misalnya kamu memutuskan selesai saat itu, kamu nggak bisa naik sepeda, maka fail itu nggak apa-apa. Masih ada harapan di masa yang akan datang, dan harapan terbesar kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masih banyak tulisan lain di buku ini. Buku ini memang kecil ya, tapi tebalnya 180 halaman. Kemudian di bab 3 saya bicara tentang remaja jadilah cahaya. Jangan diam melihat umat ini, masya Allah pemurtatan di mana-mana. Kalau kamu misalnya touring datang ke pelosok-pelosok, kamu akan saksikan umat Islam ini, masya Allah, cuma diganti dengan super mie, sari mie, indomie, mereka menukar imannya. Cuma diiming-imingi sekolah, mereka nggak mau lagi sholat, mereka murtad dari agamanya. Dan kamu akan saksikan banyak masjid sudah dipakai. Kenapa? Umat Islamnya tidak peduli. Maka kalau di Magetan ini, masya Allah, kemarin saya lewat Ngawi ya di sini, wah, kita nggak akan mungkin khawatir nggak dapat masjid. Hampir semua tempat ada masjidnya. Umat Islamnya banyak, insya Allah. Adzan saut-sautan. Wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subuh enak, sepi, sautan. Itu akan kamu rindukan ketika nanti kamu sekolah di luar negeri, di mana adzan nggak boleh sekencang di sini. Di sini adzan apa segala macam, ngaji ini kok nyuruh tetap pede nganggo mic jobol. Ayo ibu-ibu monggo ngaji sedanten ya. Panjang pede tabrak kabeh pede aja lagi, nggak ada masalah ya. Makanya ini remaja jadilah cahaya dimanapun kalian tempatnya, Islam yang kita junjung. Di pesantren koncone akeh biasa, tapi nanti ketika kamu ditugaskan di tempat yang terpencil, di mana di situ nggak ada orang kecuali dirimu, maka junjunglah Islam. Jadilah orang pertama yang mendakwakan Islam. Karena sebaik-baik perkataan adalah perkataan orang yang mengajak orang kepada petunjuk.
Kemudian di sini kepedulian itu harus dimulai. Siapa di sini yang selama ini jarang bermasyarakat? Ya. Angger ning omah mlebu kamar, lawangnya ditutup. Ya. Ening masyarakat nganggo headset, ya. Kupingnya sumpeli, ya. Gak peduli sama kanan kiri, nganggo hoodie, tutup kene sirahe, nganggo headset, tutup ke kupinge, nganggo baju moto ireng. Wis dunia milik sendiri. Gak peduli apa yang terjadi. Nenek mbah-mbah totolan kacang rebus wis tuwek ya. Kalau ulat kita 5.000, 10.000, Mbah, tumbas kacangnya Mbah, begini pinter 10.000 nak, dikit 20.000, gak usah kembalian Mbah. Masya Allah, matur nuwun ya nak. Baik, senang banget, kita tolong. Sekarang kita saksikan orang selfish, egois. Di KRL Solo Jogja itu banyak kita dapati ibu hamil berdiri, ya Allah, wis metengi wedi sangang sasi nyekeli cekelan kereta. Ngarepe nek mas-mas kacamatanan, topian, headset kiwa tangan. Mandok-mandok iki gawe dimu. Tak begitu indah. Ya sudahlah, ya kan? Ibu ini aduh tambah potere ya kan. Kenapa tidak berdiri? Bu, monggo Bu, lenggah mriki Bu. Kalau tak ngadeg mboten napa-napa. Wong cah enom ngadeg apa susah sih? Ya. Tapi kepedulian itu sudah hilang. Makanya coba buka mata, buka telinga ya. Masyarakat kita butuh apa? Buka mata, buka telinga, masyarakat kita butuh apa? Apa yang bisa kita bantu dengan diri kita? Jangan diam saja. Jangan menarik diri. Ketika kamu dikasih tahu, mas, neng pojok, selesai meremen. Loh mas, omahmu ada botol murah, lah ngopo? Ditawar karo diskotiki, ini arep didol, arep dituku. Astagfirullah, tekan kene diskotiki. Iya. Orang nggak peduli. Akhirnya apa? Kemaksiatan merajalela. Maka iman yang paling lemah adalah iman di dalam hati. Ketika apa? Kita hanya bisa membenci, tapi nggak bisa doing nothing, tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya adik-adik remaja yang dimuliakan Allah, perbuatlah sesuatu. Kemudian kurangi banyak omong, sedikitkan bengong-bengong. Ya. Perkataan-perkataan tidak manfaat, hindari. Tengok-tengok neng peramatan, ngomong ke sesuatu yang tidak jelas, membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, hindari. Gunakanlah untuk belajar. Ya kalau misalnya pengen itu juga ada masanya. Tidak semua masa dipakai dolan. Ada waktunya kalian untuk thalabul ilmi. Ada waktunya untuk duduk berzikir, munajat kepada Allah. Makanya mas-mas, 7 golongan yang akan dinaungi Allah. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang masuk ke bilik-bilik mereka di tengah malam, kemudian mereka menangis karena dosa-dosanya. Kapan kita bisa melakukan itu? Kalau kita selalu pegang HP, nggak bisa. Makanya kadang-kadang kalau malam itu ya, ambil air wudhu, nangis sama Allah, ya Allah, aku tuh sudah sakit banget ya Allah, saya mengulang dosa saya terus. Kita datang kepada Allah dengan air mata penyesalan. Seolah bunyi roihan itu, air mata keinsyafan. Kalau kita dengar kayak gitu tuh, ya Allah ya. Atau lagu-lagu tentang kematian. Bagaimana kalau kamu tidak baik-baik saja? Di alam kubur kamu disiksa sama malaikatnya, gitu kan? Iya, nanti kalau mati sudah nggak bisa beramal, mas, mbak. Sekarang mumpung masih nol, karena nanti yang kita bawa itu cuma amal kita, motor kita, rumah kita, duit kita, tabungan kita, nggak dibawa kemana-mana. Ya dibawa cuma amal. Makanya mereka yang suka baca Quran, kuburannya akan terang. Karena bacaannya akan menjadi misbah, ya, akan menjadi cahaya. Makanya lakukan sesuatu untuk umat. Banyak mendengar. Nah kalau sekarang ini kalian ya, sukanya itu banyak ngasih ceramah. Kadang-kadang kita harus banyak mendengar. Bu, kamu datang ibumu, Bu, boleh dinasehati. Wah, dengarin Duk, menjaluk nasihat. Ya.
Soalnya kalau ibu ngasih nasihat itu mulai bab pertama pembukaan sampai nanti bab 5 penutup itu ya kira-kira 1,5 jam lah. Ya, ini dulu tak ada nih. Tuh kan, tengok sampun bu, sih burung, ini lagi pembukaan, ya kan? Terus nasihat ibu itu panjang. Tapi kalau bapak itu pendiam, ya. Pak, boleh dinasihati, aduh, sholat itu Joko. Pun itu udah Pak. Oh, tidak cukup. Ya. Karena kata Umar bin Khattab, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka nanti seluruh urusannya akan baik. Tapi kalau sholatnya nggak dijaga, jangan kamu harap urusannya akan membaik. Maka buat teman-teman yang terbiasa meninggalkan sholat, hati-hati. Puasa, bentar lagi puasa Ramadan, jangan ditinggal itu mas puasa Ramadan. Banyak loh, kita saksikan anak-anak pelajar sahur, melu sahur. Tapi jam 09.00 melipir tuku soto. Jam 12 makan siang, jam 3 tuku kolak. Ya. Bareng buka ditekoki kancane, "Lho, Bro, kowe poso kok kita suweger ora kita luwe-luwe." Lho, lah kuwi bertakwa, Bro. Ya. Padahal kalian-kalian poso lemes wae ya poso seger ya. Bae soto karo kolak 3 piring ya kan. Makanya dikatakan melu-melu riyoyo gak melu poso ya. Poso enggak, sholat enggak, bareng riyoyo omahe dicet. Ngopo Dik? Riyoyo. Lah kok poso? Ora. Orang enggak puasa tapi ikut riyoyo. Maka di buku ini saya tulis banyak hal, nanti kalian bisa membacanya ya. Nanti waktunya nggak nyampe kalau saya buka semua. Kemudian di bab 4 yang merupakan bab terakhir, perhatikan pesan-pesan para ulama. Ya. Kalian anak muda itu akan berhasil dunia akhirat. Kalau tempelnya sama ulama yang solih ya, insya Allah hidup itu terang benderang sehingga jalan yang kita tempuh itu nggak akan kena gerunjalan, nggak akan ada lubang-lubang. Kenapa? Ada petunjuknya. Istilah kata kita mau bepergian ada Google Map-nya. Mau belok mana nih? Kanan kiri lurus muter balik atau mana? Ada. Tapi kalau nggak kenal ulama, kita mau hidup pakai apa? Oh, saya mau belajar sendiri Ustaz dari Quran. Loh, ilmu menafsirkan Quran dari mana? Saya mau belajar sendiri Ustaz dari hadis. Loh, kamu tahu hadis Rasul itu sunnah sahih atau tidak dari mana? Dari ulama. Makanya bekali ilmu agama. Pondasi itu kalau kuat, mau buka tembok setebal ini, tiang sebagus ini, atap sekuat ini, kalau pondasinya kuat, oke, bangunan ini nggak ada masalah. Tapi kalau pondasinya lemah, jangankan kasih tembok, kasih gedek aja. Ya. Ambruk. Ya. Anak muda, kamu mau jadi apa? Next, jadi bupati kayak bapak tadi, jadi presiden kayak Pak Jokowi, jadi pimpinan PBB kayak Kofi Annan, jadi apalah, ya. The Guardian of Galaxy. Jadi Batman-nya, Superman nih, apa mungkin jadi Iron Man atau mungkin Ant-Man atau Man-Man yang lainnya, silahkan, monggo. Cuma apa? Pondasi ini pikir no. Kalau pondasinya bagus, wes kalian jadi apa-apa, orang masalah, nggak ada masalah. Jadi bupati akan menjadi bupati yang soli, jadi presiden akan menjadi presiden yang soli, jadi pimpinan dunia akan jadi pimpinan dunia yang soli. Tapi kalau pondasinya kiwir-kiwir, ojo meneh dadi bupati, dadi awake dhewe wae ora iso. Gagal jadi orang. Hidupnya terlunta-lunta. Nyambut gawe ra jegos dibujuk cerai, punya anak terbengkalai. Ngatur tak kasih gambar Superman. Saya kemarin ngomong sama teman saya desainer cover, Mas, itu kayak ono Superman Mas, ya. Tapi nganggo sarung, ya. Kemudian pakai peci. Ya. Lah kenapa Mas? Ya. Ini biar untuk membuat buku ini terasa ringan aja. Ada gambar Superman melesat. Mana ada ibu-ibu Semarang pesen, Ustaz saya pesen 2. Coba saya boleh nanya nggak Ustaz? Nanya apa Bu? Ini saya dari kemarin mikir ini kenapa ya? Kok ada Superman-nya itu kenapa ya? Ya nggak apa-apa Bu, ini biar terkesannya ringan saja bukunya, biar anak muda itu mau baca. Kemudian di belakang juga ada Superman terbang tapi pakai sarung. Artinya Masio ya, meskipun kamu itu cuma berkalnya sarung,
tapi kamu bisa melesat. Kalau apa? Bisa mengatur hidup kalian, bisa mengatur pertemanan kalian, bisa mengatur dan mengelola potensi-potensi kalian. Pisau, sama-sama punya pisau. Kalau dikasihkan ibu yang pintar masak, bisa jadi banyak masakan, enak, bisa kita makan. Karena apa? Ibu-ibu tahu potensi pisau. Rajang-rajang, tinggungan daging, tinggungan tempe tahu, lombok, segala macam. Tapi kalau pisau, nggak ada yang tahu cara makainya, dia akan pakai untuk nusuk orang. Perut orang yang berdarah, dia masuk penjara seumur hidup, menghabiskan waktunya di penjara, doing nothing. Makanya, mahasiswa muslimin, remaja yang dimuliakan Allah, itu sedikit pembuka ya, dari obrolan kita pada pagi hari ini. Ya, harapan saya banyak pertanyaan dari kalian kaitannya dengan buku ini, dan sekali lagi saya bilang ya, saya bawakan sekitar 119 ya buku di luar. Ini kalau hari ini itu harganya cuma 35, tapi kalau besok Senin itu harganya sudah 50.000 ya. Karena memang kemarin kita konsep seperti itu. Jadi kalau bagi teman-teman yang misalnya nanti menghendaki buku ini sebagai bacaan di rumah, disediakan panitia di luar. Tapi kalau menghendaki tanda tangan, khusus hari ini akan saya berikan tanda tangan kepada kalian. Demikian, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Burhan. Ya, ini masih utuh ya? Masih utuh ya? Masih utuh. Demikian tadi penyampaian dari sedikit dari isi remaja di Gabut. Ini tadi beliau cuma melihat data isi karena beliau menulis, jadi sudah panjang lebar. Baik, sebelum kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu acara tanya jawab dan tanya dulu. Baik, mic-nya tolong disiapkan. Terserah mau, apa kalau sesuai waktunya aja? Baik, kita buka pertanyaan untuk yang putra dulu, silakan yang mau bertanya. Silakan 3 orang yang mau bertanya. Jangan sampai nanti di belakang terus nyesel tuh ya. Silakan dari tamu VIP yang di depan mungkin. Ini kalau belum ada yang mulai nanya nggak pasti akan angkat. Yang sudah remaja pun boleh tanya kok ya. Silakan Pak. Sebentar, tunggu ini. Ini permasalahan di mana-mana ya? Wah. Nih. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya saya nama saya Ahmad Gofar dari Sibil Malang. Maaf saya baru sadar kali ini IPB kajian IPB itu apa? Saya tahu sebelum Ya Pak.
mengerti tidak Oh ya. Waalaikumsalam. Ya, langsung saya jawab aja biar enak ya, tidak usah ditampung-tampung. Jadi gabut itu kalau di kalangan anak-anak muda Pak, itu adalah kondisi di mana seseorang tidak tahu mau ngapain. Ya. Jadi merasa empty, merasa hampa, merasa kosong. Ya. Aku gabut banget ini ngopo yo, ya. Ngopo ngono yo, ya. Bakar-bakar kenangan apa piye gitu ya kan. Misalnya. Jadi kan dia merasa dirinya itu kayak tidak terschedule, jadi hidupnya tidak terjadwal. Misalnya pas menjelang maghrib biasanya sore-sore pulang sekolah, habis tidur siang, terus kemudian nggak ada kerjaan rumah, tidak ada apa-apa di rumah, nganggur, tidak melakukan apapun, akhirnya dia merasa gabut, merasa kosong, merasa tidak punya kegiatan sama sekali. Nah, ini kalau konteksnya cuma kayak gitu, sesekali tidak apa-apa Pak. Tapi kalau misalnya ini menyelimuti seluruh kehidupan remaja, ini yang bahaya. Misalnya teman-teman dari pondok ditanya, nanti habis mondok lulus mau apa? Saya nggak tahu itu Ustaz. Saya juga bingung ini mau apa. Nah ini gabut kaitannya dengan kehidupan. Yang mbak-mbak juga gitu. Nanti kalau sudah lulus SMA, ngapain mbak? Saya juga tidak tahu Ustaz. Ini juga gabut, tapi gabutnya ke kehidupan masa depan. Nah, bagusnya anak muda itu, kalau misalnya ditanya, Mas lulus pondok ngapa-ngapain? Bismillah Ustaz, saya kepingin cari beasiswa di Yaman. Satu. Ustaz, saya sudah punya gadis incaran desa saya, nanti insya Allah saya lulus dari pondok, saya akan menikahinya. Mbak-mbaknya gitu, lulus SMA ngapain Mbak? Oh insya Allah Pak, saya mau dikasih modal sama ibu saya mau jualan di rumah. Jualan pakai TikTok market. Wah bisa. Jadi dia langsung punya planning gitu Pak, jadi hidupnya itu tertata, saya ada gairah. Tapi kalau sekarang itu karena dikacaukan pikirannya dengan banyak hiburan, banyak entertain, banyak media sosial, banyak orang ngasih masukan, banyak influencer, orang-orang yang ngomong mempengaruhi mereka, akhirnya terjadilah kegabutan itu, kekosongan di dalam berpikir tentang masa depan dan masa sekarang. Seperti itu. Ini pertanyaannya mewakili yang lain yang nggak mulai medsos ini juga berbukti ya. Nah, karena yang menanya ini remaja sudah sekian puluh tahun yang lalu ya Pak ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya kita buka, yang itu masih ada menanya. Ada dua, silakan Mas yang Mas dua. Assalamualaikum. Nama saya Azhar dari Pondok Nurul Tangerang. Saya ini kan santri. Kemudian di pondokan sering jenuh, gabut tiap hari, apalagi nggak boleh keluar, kayak sebelum pondok itu gimana cara mengatasi kejenuhan kebutuhan kita di pondok sebagai santri? Terima kasih. Ya. Silakan sekalian yang pas belakang tadi. Ini udah dua Pak ya. Ya, pakai ilmu lingkungan. Sekarang berdiri Mas yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, Ustaz. Pada setiap tahun institusi dari pendidikan itu telah sudah hak didiknya. Tetapi pengaruh dakwah ini cukup berat, juga ada dan tata masyarakat tidak tertata. Kebobrokan ini semakin lama semakin bobrok. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Ustaz menciptakan generasi milenial yang berkualitas tinggi pada akhlak dan agamanya? Terima kasih. Oke, dua nih. Satu, Ustaz kita di pondok kan sering bosen.
dikurung, ya tidak tahu melakukan apa. Nah, jadi pertama yang bisa mengendalikan kebosanan itu adalah kita sendiri. Pertama kita perkuat dulu hadafnya. Hadaf itu apa? Objektif. Objektif itu apa? Tujuan. Anda di pondok ngapain? Satu, saya pengen belajar agama. Nah, karena dalam rangka untuk mencari hadaf itu, mencari tujuan mulia belajar agama itu, maka segala kebosanan itu harus kita antisipasi. Dan itu adalah sesuatu yang sifatnya wajar. Namanya manusia bosan itu wajar. Nah, maka ciptakanlah kesenangan-kesenangan yang halal. Misalnya di pondok itu bisa main bola, boleh, silakan main bola. Bisa berseni, makanya saya katakan tadi kalau misalnya di pondok boleh ada seniman, kayak tadi misalnya di sini ada kan, pakai hadrah itu boleh. Atau kalau misalnya kamu bisa menuangkan dalam bentuk tulisan, bikin novel, bikin cerita, bikin buku, itu juga lebih bagus. Atau kalau enggak, pondok diminta bikin podcast, siapkan ruangan, kamu cas cisus di situ, mungkin ada bakat untuk ngomong di depan publik. Jadi intinya adalah jangan sampai kita mentok, merasa nggak bisa mengerjakan apa-apa, merasa kita kebosanan itu sudah maksimal. Maka cari sesuatu yang bisa membunuh kebosanan itu. Maka kalau saya sebagai penulis kadang-kadang mengalami apa yang kita sebut dengan writer's block, ketika sudah buka laptop, kita nggak tahu nih mau ngetik apa gitu kan. Wah, ngetik apa nih? Jangan dipaksakan, tutup aja laptopnya, naik motor, keluar. Apakah ke perpustakaan, atau ke buku, atau silaturahmi, atau ketemu orang, atau apa. Nanti dengan begitu nanti muncul ide lagi. Nah mungkin kalau anak pondok kan ada keluarnya di jadwal. Nah pas keluar itu gunakan sebaik-baiknya untuk membunuh rasa bosan tadi. Kemudian yang kedua, kan Ustadz Institut Agama, sekolah, pendidikan sudah banyak mengeluarkan putusan. Tapi kenapa masyarakat kok makin bobrok aja nih akhlaknya? Selain umat Islam mengkader para pendidik, para pendakwah, jangan lupa juga orang-orang yang tidak suka sama Islam juga melakukan kaderisasi yang sama. Dan setan ini terus-menerus beranak pinak. Mereka akan selalu menggoda kita, menggoda manusia sampai menjadi temannya di neraka. Makanya strategi terobosan dakwah juga harus berkembang, sebagaimana strategi terobosan orang ngajak kepada keburukan juga berkembang. Kemarin terakhir apa itu? Narkoba disusupkan di permen, ya. Narkoba disusupkan di kemasan minuman susu kotak, ya. Jadi mereka semakin canggih, semakin lihai. Contoh lagi, kalau ibu-ibu misalnya di sini hadir atau mbak-mbak punya adik-adik atau punya anak-anak, ada kartun misalnya, kartun di televisi swasta itu. Kalau dulu anak kecil misalnya naik pohon, turun nggak berani gitu kan, dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bismillah saya, duduk le, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dia turun pelan-pelan ya. Dia yakin karena dibantu Allah ya kan. Tapi kalau sekarang kartun itu mengajarkan apa? Dengan kekuatan Krishna. Ya. Krishna itu sopo ya. Makanya kemusyrikan dimasukkan pelan-pelan. Makanya kartun itu bisa untuk media dakwah. Ya. Misalnya kartun Marvel atau kartun Disney. Saya pernah lihat itu, ada Donald Duck, Daisy itu pacarnya Donald itu kalau ikut lomba mobil kalah terus. Terus dia bilang, kenapa aku kalah terus? Ya, terus Goofy mengatakan, oh karena kamu tidak memakai bebek keberuntungan. Ya. Pakailah bebek keberuntunganku, maka kamu akan menang. Dikasih sama Goofy, bebek keberuntungan itu bebek kecil warna kuning itu, boneka kecil yang biasa dipakai mandi anak-anak bayi itu. Taruh di mobilnya Daisy, dia menang. Wow, akhirnya aku menang. Ini semua karena bebek keberuntungan. Ya. Jadi bebek keberuntungan ini seperti jimat gitu. Nah, nanti anak-anak juga gitu. Karena anak-anak itu peniru ulung. Makanya kalau misalnya adik kamu tuh sukanya lihat kartun, jangan panggil aku anak kecil paman. Ya, itu lama-lama juga dimasukkan pikiran ke sana. Nah, makanya Mas, lulusan kita boleh berbilang banyak, tapi harus apa? Harus canggih juga di main terobosan-terobosan dakwah.
Kali ini kita seminar bedah buku, next mungkin bedah film. Diperlihatkan film. Filmnya nggak usah film yang mahal-mahal, film buatan kalian sendiri aja. Orang sekarang pakai HP aja kita bisa bikin film kok, film pendek. Nanti bikin skenarionya. Kalau misalnya kemarin ada series layangan putus, ya, sampai rame gitu ya. Kamu bikin series yang apa judulnya, misalnya layangan nyambung kembali gitu ya. Atau kalau ada ketika cinta bertasbih, ya, kamu bikin series ketika cinta bertahmid dan bertahlil, gitu kan? Bisa juga, ya. Jadi kreatif gitu. Maksudnya apalagi kamu di Magetan, dekat dengan pemandangan yang indah-indah, bagus-bagus, bikin film durasi 5 menit atau 10 menit, dibedah di sini, dibicarakan, kan menarik juga. Makanya tetap harus kreatif karena setan ini juga berusaha kuat. Kita tinggal mempengaruhi saja. Ya. Apalagi kalau kamu bisa menjadi tokoh yang penting, bisa mengubah masyarakat, itu lebih bagus lagi. Seperti itu. Untuk 3 penanya tadi, silakan. Ini dari sponsor juga ya, Madru Rimba. Ya, silakan untuk penanya kedua tadi. Baik, sekarang langsung kita buka pertanyaan untuk yang putri, 3 orang putri, silakan. 1 yang merah itu, 2, 1 lagi, baru 2, 1 lagi, 3 yang depannya hijau ini. Yang merah tadi terus sampingnya, ya, terus yang hijau depan ini. Silakan yang pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Sendiri. Saya berasal dari Pesantren Al-Syariah. Ustaz, izinkan saya bertanya, sebagai remaja muslim kan kita harus saling menasihati. Tapi terkadang ketika kita menasihati orang itu kita dianggap sebagai orang yang suci ataupun soal padahal kita juga melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Islam. Makanya kita kadang takut untuk menasihati, sedangkan kita sendiri juga melakukan hal seperti tersebut. Makanya bagaimana cara kita menyikapi hal itu? Terima kasih. Ya, baik. Yes. Ya, oke, udah. Ya, siap. Baik, 2 pertanyaan ya, kita jawab dulu. Ustadz, kita kalau mau ngasih nasihat orang tuh ngajak baik, pasti nanti dikatakan soalim gitu ya. Gimana cara mengantisipasinya? Itu adalah cara mudah bagi orang yang didakwai untuk mengelak. Mengelak ajakan kita. Coba kalau misalnya kita juga melakukan yang sama. Ketika misalnya ada cewek ngajak kamu ya Mbak, cewek diajak cewek maksiat misalnya, yuk nyuri yuk misalnya, atau yuk nyuri barang apa yuk gitu. Kemudian kita bilang, ih sok jahat misalnya. Yang penting begini, kita kalau nasihati itu, pertama lihat orangnya dulu. Orangnya gimana nih, sensitif atau enggak? Gampang ngambek atau enggak? Gampang baper atau enggak? Makanya saya sempat nulis buku judulnya Cowok Caper, Cewek Baper. Ya, karena cewek itu baperan, gampang sekali bawa perasaan. Misalnya kita ngomong apa gitu, dia gampang tersinggung. Nah, pertama kamu lihat orangnya gimana nih? Oh, orangnya baperan. Maka kita ngomongnya pelan-pelan, yang lembut, pakai pendekatan hati ke hati. Kemudian yang kedua, lihat posisinya. Dia lebih tua, lebih muda, atau sebaya. Karena itu menentukan cara kita ngomong.
Kemudian lihat lokasinya, di depan orang banyak, sendirian, di tempat sepi, berdua aja, atau seperti apa. Kalau di tempat orang banyak, jangan ditegur langsung, karena itu akan memalukan dia di depan orang lain. Tapi kalau misalnya mau, kamu ajak dia ketemu berdua, kamu sampaikan secara baik. Nah, kalau tahap-tahap itu ternyata sudah kamu lakukan, ternyata kok masih ada kalimat, ih kamu soalim, sok solehah, itu sudah di luar kekuasaan kita, karena memang itu cara dia untuk menolak pendapat kita. Tidak apa-apa, terus saja. Kita cuma resikonya dibilang kayak gitu kan, kalau Nabi Muhammad sampai dilempari batu, diusir dari Taif. Itu yang pertama. Yang kedua, loh kok yang gabut cuma remaja doang, kenapa nggak orang lain? Sebenarnya orang lain potensi gabut juga ada, Pak. Tapi karena orang lain lebih sibuk, maka mereka tidak sempat gabut. Kayak bapak kamu misalnya, cari nafkah, sempat dia gabut, dan sempat. Baru mau gabut, ono gawean mana? Lagi orang melamun, ono gawean mana? Ojo ngelamun aja, dibayar ngelamun tok aja, gitu ya. Nggak jadi, ya. Ibu-ibu juga gitu, mungkin gabutnya nggak sempat. Kenapa? Mau gabut gimana? Wong meneng sedela wis angop, ya. Meneng sedela wis ngantuk, wis turu, nggak sempat gabut. Kalau remaja nganggurnya banyak, waktu luangnya lebih banyak daripada orang-orang dewasa. Itulah kenapa remaja cenderung tidak mengalami kegabutan-kegabutan tersebut. Jadi remaja memiliki spare time yang banyak sehingga mereka berisiko memiliki kegabutan yang lebih banyak. Seperti itu. Sebelumnya dari lupa ya, kita sponsor hari ini. Hari ini kita sponsornya banyak, yang di depan ini nggak kelihatan dari sana ya. Yang pertama ada Berakhir Transport, di mana lokasinya? Di Randu. Ini orang Randu kan nggak tahu, mana sih? Langsung ya, nggak ada lagi. Kemudian ada Whiskas Barbershop di mana ini? Jalan Kalimantan. Kemudian ada Arwin Leader. Nah ini sepatunya Pak Kus gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi British Propolis Magetan. Siapa ini? Itu dia. Kemudian ada lagi kedai AF di mana tempatnya? Di Selosari. Ya. Kemudian ada lagi mie dan bakso Pak Selamat ada di Sepoko ya, sebelah barat Kolam Renang. Kemudian ada lagi Santri Laundry di mana ini? Oh di sini ya. Wah ini pribumi ya. Kemudian ada kedai Bung Yan sebelah Yan di mana? Sepoko juga. Oh iya ini ya. Kemudian ada lagi Warung Mas Haji di Jepung di TWD itu. Ada lagi toko roti Mbak Rus gitu ya. Toko Mbak Rus di mana ini? Pojok Sari jauh ya. Kemudian ada Hanif Amikoh Leader. Hanif Amikoh Catering, maaf, di mana ini? Oh, Dalwangen. Kemudian ada lagi Tobato Leader. Nah, ini punya ketua panitia ini ya. Tobato gitu ya. Ini udah tobat. Apa lagi ya? Kemudian terus ada Hayatul yang mau umroh, Hayatul. Baik, sekarang kita ke pertanyaan ketiga tadi. Bagi yang jujur silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama Alam Musytaruddin dari Pondok Pesantren Anitas. Cerita anak Ustaznya, Ustaz, kenapa seorang remaja itu mudah terpengaruh, terutama mudah terpengaruh dalam hal yang negatif, dan bagaimana caranya agar seorang remaja itu tidak mudah terpengaruh? Sekian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kenapa remaja mudah sekali
terpengaruh. Sekarang coba lihat saya semua ya. Ikuti perintah saya. Ya, ikuti perintah saya. Pegang mata kalian. Ya. Siapa yang pegang kuping? Ada yang pegang kuping kayak saya? Padahal omongan saya pegang mata. Sementara saya pegang kuping. Siapa yang tadi ikutan pegang kuping? Itulah bukti bahwa memang kita gampang kena pengaruh. Kenapa? Karena memang propagandanya kuat. Itu satu. Dan remaja itu gampang sekali kena arus pergaulan. Kamu nggak suka dugem, menganggap dugem itu sebagai sesuatu yang salah. Tapi ketika kamu bergaul sama orang yang suka dugem, nanti lama-lama kamu, kayaknya asik juga ya. Cowok-cowok di sini nggak ngerokok. Nanti kalau berteman sama seorang ashabul udud, suka udud, nanti lama-lama juga udud. Ngerokok zaman kekinian, pakai vape, bacanya vape ya, bukan vape. Kalau vape itu banyak nyamuk, bodoh-bodoh metu peluke. Kesannya keren, elektrik, sama aja. Ya. Terus Ustaz, pertanyaannya, gimana agar remaja tidak gampang terkena pengaruh? Harus punya prinsip sendiri. Cara pandang hidupnya harus kuat. Misalnya gini, kalian punya prinsip mau jomblo sampai halal. Mau nggak jomblo sampai halal? Saya tanya, apakah kalian mau jomblo sampai halal? Mari kita doakan yang hadir di ruangan ini dan yang masih punya pacar dan pacaran, semoga pacarannya putus, amin. Semoga kalian semua jomblo sampai halal, amin. Ini semangat ya, ngomong di sini, amin amin. Tenanan kok, bari ini mulai langsung juga WA ngomong karo bebeknya. Ya. Beb, aku mau bermelu kajian Ustaz Quran dengan berat hati atas nama Allah. Kita putus. Lo gue ya putus. Nanti kalau jodoh kita pasti kalau tidak sebagai mempelai mungkin sebagai tamu ya. Nah, kamu sudah punya prinsip gitu. Tapi karena kamu kemudian punya geng, nanti mungkin setelah ini lulus dari pesantren, kamu masuk kampus, koncomu papat, pacaran kabeh, sementara kamu tok yang punya prinsip tidak mau pacaran, ini akan terpengaruh. Bentar. Akan terpengaruh. Pas ketemu, sing isi cerita, ya, cek satu. Pas ketemu yang satu cerita. Wah, aku udah bengi nonton bioskop karo DE. Sisi cerita, wah aku udah bengi mangan steak karo DE tulang-tulangan toh. Aku dikei tepungnya DE mam dagingnya. Sisi ceritanya, wah aku udah ingin karo DE nang kafe len, aku nyanyi malam bantu aku gitu kan. Lah terus kok ditekoi, lah ceritamu piye ndek bengi? Aku ning omah mbah-mbah karo ngisai ya kan. Ora karo bebekmu, aku ora ndek bebek kok. Nanti lama-lama kalau prinsip kamu nggak kuat, kamu terpengaruh. Ya wis aku tak golek iyang. Sopo sing penting lanang. Ya. Orang gandeng rapopo, sing penting lanang. Lah ini bahaya. Makanya kalau nggak pengen terpengaruh harus kuat prinsipnya. ITS, ingat tujuan awal, ingat tujuan semula. Cowok juga gitu, bismillah Ustaz, saya sudah yakin Ustaz, saya tidak mau pacaran. Saya maunya pacaran setelah halal. Ya sudah, jangan modus-modusin akhwat. Boleh Instagramnya ya, di DM, ASS, Uktea, ya. Uktea ning jawab, SLKM, Akhea. Akhea karo Uktea. Kamu nak mana? Aku nak sini. Ya. Akhirnya jalur WA,
Tekon-tekonan sedang apa? Sedang makan, pakai apa? Pakai tangan, ya. Maksud saya lauknya, oh pakai tahu apa? Tahu bacem, manis enggak? Manis kayak kamu. Oh, teane langsung melayu boleh boe dirangkul. Boe, kapan do? Aku manis. Padahal kayak tahu bacem, ya. Nah gitu-gitu itu, kalau kamu sudah punya prinsip bismillah saya mau jomblo sampai halal, ya wes, buat apa digodoh karo wong wedok wayune kaya ngopo, kamu tetap tegar. Karena namanya kalau nanti kamu lulus pesantren, ganteng, hafalanmu akeh, imam masjid, pasti banyak perempuan yang suka. Maka harus teguh prinsip. Ada ahwal, Mas, aku senang sama kamu, gimana? Maaf ya Mbak, aku sudah punya prinsip, aku nggak mau pacaran. Aku maunya pacaran setelah menikah. Ya wis, kamu lamar aku aja, aku jadi istrimu. Makanya kalau nggak pengen gampang kena pengaruh, prinsipnya dikuatin. Gimana cara nguatin prinsip? Biilmin, harus dengan ilmu, nggak cuma dengan semangat. Kalau semangat tok, gampang lebur, gampang hancur. Makanya itulah kenapa pentingnya ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib, mana lebih bagus, ilmu apa harta? Ditanya Arab Badui, ilmu. Kenapa? Ilmu menjagamu, harta harus kamu jaga. Lebih bagus mana, ilmu apa harta? Lebih bagus ilmu. Kenapa? Ilmu warisan Nabi, harta warisan korun. Lebih bagus mana, ilmu apa harta? Lebih bagus ilmu. Kalau kamu punya banyak ilmu, temanmu banyak. Kamu punya banyak harta, musuhmu banyak. Makanya tenang saja. Dengan berilmu, tahu prinsip hidup, kita tidak akan mudah tergombang-ambing oleh pergaulan. Bergaul sama siapa aja silahkan, tapi yang dijadikan sahabat adalah orang-orang yang terbaik saja. Jangan semua dijadikan sahabat. Demikian. Baik, terlebih tadi 3 pertanyaan dari awal. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya, kasih jawaban dulu. Ya, silakan dari pertanyaan yang tadi. Kami informasikan untuk saudara yang tidak bisa hadir di kesempatan hari ini bisa lihat kajiannya live di YouTube di channelnya Yasin 87 ya. Jadi yang mau lihat live di YouTube bisa dilihat di channel Yasin 87. Kemudian ini mau ada penyampaian kesan dan pesan dari salah satu panitia ya. Nah ini resmi banget pakai kuncinya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dari rakyatnya atas. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya di sini kakak akan memberikan pesan-pesan dari acara kita pada hari ini Ahad 12 Maret 2023 yang salah satu bukunya kita bedah dari penulis terkenal
dan motivator terkenal dari Ustadz Burhan Sodik, yaitu remaja anti gabut. Gabut itu adalah waktu kekosongan adik-adik. Jadi jangan sampai kita memberikan untuk hidup kita waktu kekosongan dengan hal-hal yang sia-sia. Salah satunya dengan hal-hal yang negatif. Istilah gabutan manfaat untuk hidup kita, untuk hidup keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan teman-teman kita. Jadilah kita generasi-generasi yang pemalas dan bermanfaat, yaitu malas berdebat, malas untuk hal-hal yang negatif, yang khususnya untuk merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain, keluarga dan orang tua kita. Setelah itu, jangan sampai sedikit pun kita berteman dengan kekecewaan, penyesalan, luka dan kegagalan, karena itu akan memberikan penyesalan yang sangat luar biasa dan merugikan untuk keluarga kita dan diri kita. Setelah itu, kita harus berusaha untuk mengumpulkan adab dan ilmu, bukan sebanyak dari jasa-jasa kita, tapi kita tidak memiliki moral. Jadilah kita generasi-generasi yang Bukan dari saya. yang telah akan menjadi penegak agama, bermanfaat untuk umat dan menopangkan bangsa dan negara kita. Setelah itu, kalau ada generasi licin dan generasi rebahan seperti kita, jadikan kita ada yang rebahan yang bermanfaat untuk umat. Salah satunya adalah kita perbanyak zikir. Di sini kakak akan memberikan salah satu mungkin setelah dari kajian ini akan memberikan manfaat untuk kita. Nanti kak menggunakan generasi milenial siap untuk berubah. Tadi jawabnya ada siap itu ya. Generasi milenial siap untuk berubah. Siap. Jadi adanya terus semangat. Generasi milenial siap untuk berubah. Siap. Generasi milenial siap untuk berubah. Siap. Generasi penegak agama siap untuk melanjutkan. Siap. Generasi penegak agama siap untuk melanjutkan dakwah. Siap. Generasi muda dan remaja siap untuk bermanfaat untuk umat, bangsa dan negara. Siap. Siap untuk bermanfaat untuk umat, agama dan bangsa dan negara. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tadi ada soundtracknya ya, saya tadi ada yang pakai sound system kita, ternyata langsung aja. Jadi skenario gitu ya. Saya bingung ini dari mana yang berasa bilang, saya. Karena memang sengaja bahwa ada background di antara kita. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, kita akan putarkan. Nggak bisa, proyektornya rusak. Proyektornya rusak. Wah. Ya, ini warna yang biru biasanya ada salah satu kabel yang itu ya, macam biasanya. Ya, ini padahal ini sudah disiapkan ya. Mau dicoba dulu? Nggak usah ya, sip ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini ada yang WA saya. Oh ya. Bismillah, Pak Ustaz mau nanya apa yang harus orang tua lakukan untuk menyikapi anak remaja agar galau dan emosinya terarah ke hal yang positif. Karena usia remaja berselalu terpengaruh dengan tekanannya kepada Allah.
Ya, sebagai seorang orang tua, kita bisa mendekati anak dulu ya. Jangan sampai orang tua ini jauh dari anaknya. Karena kadang-kadang di keluarga harus berbagi peran. Siapa yang tegas dan siapa yang menjadi sahabat. Maksud saya begini, kadang kalau uminya misalnya tegas, ditakuti, maka abinya harus menjadi sosok yang bisa membersamai. Jangan sampai dua-duanya galak semua, nanti anak bisa lari dari rumah. Kasus anak kabur kan banyak juga. Atau sebaliknya, kalau bapaknya cenderung galak dan mungkin terlalu tegas, uminya bisa menjadi seorang sahabat ya, membersamai dia. Nah, dari kebersamaan ini lahirlah obrolan, ngobrol-ngobrol. Kamu gimana kak di pesantren? Kamu mengalami apa? Kamu pengen apa? Kamu butuh apa? Kamu ke depan pengen ngapain? Kamu pengen apa? Jadi uminya yang mendalami itu. Kalau seandainya memang dari obrolan itu anak terbuka, karena biasanya nanti kalau udah usia seperti mbak-mbak ini atau mas-mas ini cenderung close, cenderung tertutup. Ditanya gimana tadi di sekolah, di pondok? Ya gitulah Bi. Ya, gimana kak di pesantren? Enak? Ya begitulah Mi. Kamu pengen apa? Nggak pengen apa-apa. Kamu besok habis mondok mau ngapain? Ya lihat besok aja lah. Jadi jawabannya pendek-pendek. Itu berarti dia nggak nyaman dengan obrolan kita. Makanya dibongkar terus, bongkar sampai ibu dan anak ini melting. Melting itu sampai larut gitu. Makanya jadikan sahabat anak-anak ini, jangan sampai terlalu jauh hubungannya. Kemudian yang kedua, setelah itu baru carikan sahabat akrab. Carikan hobi yang sesuai, carikan expertise yang dia suka, carikan olahraga yang dia gemari, fasilitasi, tambah skillnya, tambah soft skillnya, tambah sesuatu yang bisa menjadi added value dia, banggakan dengan pujian, ya. Kemudian bikin di rumah itu dia tercukupi semua kebutuhan makan minumnya, kebutuhan hati, nutrisi pikiran dan otaknya. Insya Allah nanti dengan begitu anak ini tidak gampang putus asa, tidak gampang gabut, tidak gampang depresi dan stres, ya, seperti itu. Baik Ustaz, setelah ini kita ada pembagian tugas, sampai sebelum kita minta closing statement-nya ada. Baik, closing statement dari bedah buku ini, gabut itu bisa melanda semua remaja dan semua jenis usia, ya. Cuma problemnya atau permasalahannya adalah how to face it, bagaimana cara menghadapinya. Kayak sedih itu bisa terjadi kepada siapapun. Tapi gimana caranya kita sebagai manusia beriman dan bertakwa menghadapinya? Maka salah satunya semuanya sudah saya tulis dalam buku ini. Bagaimana cara menghindarkan kegabutan itu, mengantisipasinya, mengelola sehingga kegabutan yang awalnya negatif menjadi sebuah energi positif untuk masa depan kita yang lebih gemilang. Semoga saya doakan teman-teman remaja di sini memiliki masa depan yang lebih cerah, kita bisa berkumpul tidak cuma di Magetan Jawa Timur, tapi kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panitia, tolong coba sedikit di bawah sini karena kita ada klasifikasi depan tadi yang pertama yang sudah beri. Oke, pembagian tugas yang pertama, nah ini kita harus melihat di tadi ya. Dua orang yang pertama kali datang, satu putra, satu putri. Kita lihat dari itu ya. Ini kalau yang pertama datang ada di sini nanti kita ambil ya. Begitu ya. Karena kalau tuan rumah ya wajar dengan pertama ya. Untuk yang putri yang pertama kali hadir atas nama Purin dari Tangerjo.
Ini yang kecil kayaknya ini. Ada orangnya? Kemudian yang putra. Sebentar, yang tadi yang kurus ini panitia bukan ya? Bukan ya? Yang putra dia ini orang sini aja. Oh, Anaknya mudir. tidak mudir saja ya. Ini dari Sulawesi ini nggak apa? Oh gitu ya sudah. Yang putri Kurin, yang putra Mas Dia, silakan. Tunjukkan dirimu. Ini nggak ada tambah Kurin nih. Silakan maju dulu ya. Kemudian kita selanjutnya 4 orang yang rumahnya paling jauh berlari. Ini karena serta ini ada Sulawesi, ada Batam. Yang benar yang mana? Yang Batam ini bulan di Madiun. Sulawesi sudah bulan di mana? Ya. Susah ini. Yang berani maju aja. Enggak apa-apa. Wah, beruntung yang jauh ya. Yang berani maju aja, yang berani maju terus bilang Bismillahirrahmanirrahim, saya berjanji akan jomblo sampai halal. Ya. Ayo Itu coba. ya. Berarti Tidak perlu kriteria tes. ketiga ya. Ya. Yang berani berjanji. Saya akan jomblo sampai halal. Ada? Orang putra, Ya. orang putri. Ayo maju. Yang putri ada? Maju yang putri. Oh ya, ada ini Mas. Ya. Bismillah. Jelas. Ini yang dia tadi atau yang Oh iya. sekali. Mic-nya. Oke, baik. Ikuti ya. Gini, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutin namanya. Berjanji akan dulu sampai halal. Takbir, Allahu Akbar. Lanjut ya. Ya, oke. Yuk, silahkan dikasih hadiah Mas. Masya Allah. Yang satunya juga. Oke, yang satunya. Mic-nya coba dites dulu. Mic-nya tes dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Saya sebutin namanya. Muhammad Yofi Berjanji berjanji akan jomblo akan jomblo sampai halal. sampai halal. Takbir. Enggak Mas. Yang putri Mas, silakan. Kemudian dari putri yang siap berkomitmen seperti ini, 2 orang atau berapa? Silakan. Oh, Masya Allah, gigi. Gigi. Oh iya. Siapa dulu nih? Yang pegang mic dulu ya. Cek dulu mic-nya. Cek dulu Pak, mic-nya Pak. Cek.
Guys. Ya, yuk dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Saya, namanya sebutin Pak. Saida Bernardin, Berjanji berjanji akan jomblo akan jomblo sampai halal. sampai halal. Takbir. Yang kedua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Saya akan berjanji jomblo sampai halal. jomblo sampai halal. Takbir. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutin namanya Pak. Berjanji akan jomblo sampai halal. Takbir semuanya. Masya Allah ya, kita saksikan tadi 2 remaja putra, 3 remaja putri. Semoga teman-teman semua dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo Pak, silakan door prize-nya. Dan ini yang hari ini tidak maju berkomitmen, semoga sama, cuma maju aja ya. Baik, sekarang untuk tadi ya yang peserta paling jauh tadi ya. Untuk yang putra ini kayaknya 2 karena saya nggak tahu jarak Sulawesi ini Sulawesinya mana kan? Makassar situ atau Palu, kemudian satu Batam jaraknya jauh mana dari sini nggak tahu kan nggak kita ukur pakai garis di kita ya. Baik, yang dari Sulawesi atas nama Arta. Kemudian yang dari Batam atas nama Izzuddin. Silakan maju Mas Izzuddin, Mas Arta. Peserta paling jauh ya yang putra. Kemudian untuk yang putri yang paling jauh berasal dari Madiun atas nama Nurul B. Ya, Nurul B ya. Silakan Nurul B. Nomornya dari nomor 2 sebelum paling bawah. Ada? Nurul B.